Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel makin meningkat, terutama pasca serangan balasan Israel ke Iran yang menargetkan wilayah kota Isfahan yang merupakan tempat beberapa pangkalan militer udara serta fasilitas nuklir milik militer Iran. Kita akan langsung bahas bersama dengan Tia Mariatul yang merupakan dosen hubungan internasional Binus University. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore, Mbak Mei, apa kabar? Saya dalam kondisi sehat, semoga Mbak Tia juga dalam kondisi sehat. Mbak Tia, yang perlu kita update dan kita perlu tanyakan ini adalah dampak-dampak geopolitik yang mungkin ada dan muncul pasca adanya serangan balik ini dari Israel, terutama ketika drone-nya ini menyasar di pangkalan udara militer Iran pada Jumat lalu. Baik, Mbak Mei, kalau misalnya ini adalah perang, ini kali pertama ya setelah lama mereka memang melakukan proxy war. Biasanya Iran itu melalui tangannya Hezbollah di Lebanon untuk memberikan sejumlah bantuan terhadap Hamas. Kemudian dari Hamas melakukan penyerangan terhadap Israel. Jadi biasanya mereka melakukan proxy war, artinya tidak apple to apple. Baru kali ini Iran dengan terbunuhnya dua jenderalnya di konsulat Iran di Damaskus cukup berani langsung melakukan serangan, dan itu tidak main-main, sekitar 300 misil dan drones yang dikirim ke Israel begitu. Tapi saya tidak yakin, Mbak Mei ya, untuk dampak regional hanya satu kali serangan itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Kalau dalam perang long term, itu dalam perang panjang seperti perang Teluk, itu bisa memberikan dampak atau influence yang luar biasa terhadap regional, yaitu di kawasan Timur Tengah begitu ya. Tapi kalau hanya satu kali serangan dan Iran menyatakan bahwa ini adalah proses dignity atau martabat Iran karena memang merupakan balasan terhadap apa yang dilakukan Israel, dan Israel cukup manut dengan instruksi dari Amerika Serikat, itu tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap regionalisme begitu ya. Beda halnya kalau misalnya ada respon dari Israel, tidak satu kali tapi terus-menerus, dan itu betul-betul perang dalam bentuk apple to apple dua-duanya, dan dua negara ini merupakan dua negara yang secara kekuatan militer cukup diperhitungkan di internasional, itu akan memberikan dampak luar biasa, bukan hanya terhadap regionalisme tapi juga terhadap global, terhadap internasional, termasuk terhadap Southeast Asia. Baik, Mbak Demikian, Tia, Mbak Mei. kita lihat bahwa serangan yang dilancarkan oleh Israel pada Jumat lalu ini merupakan balasan dari apa yang dilakukan Iran, di mana Iran juga merupakan serangan balasan atas apa yang dilakukan Israel. Tapi Iran sempat menyampaikan, ini pernyataan resmi mengatakan bahwa tidak ada serangan roket Israel, yang ada adalah serangan berupa drone kecil. Artinya, apakah ini seperti yang Anda sampaikan tadi? Artinya ini merupakan bentuk Israel patuh atau manut begitu dengan apa yang disampaikan Amerika Serikat, atau apa sih sebenarnya arti dari serangan berupa drone-drone kecil dari Israel menuju Iran ini? Dua-duanya mempunyai statement yang berbeda begitu ya. Oke. Israel menyatakan bahwa cukup sukses mengirimkan serangan ke Isfahan, dan memang di Isfahan itu kalau malam hari Mbak sering terdengar dentuman-dentuman ya. Saya tidak tahu dentuman itu suaranya apakah dari sumber nuklir atau memang security system dari Iran begitu ya. Tapi sekarang setelah saya kembali ke Indonesia, jadi saya paham, oh iya, memang Isfahan merupakan kota yang cukup agak jauh, 6 jam perjalanan dari Teheran, tapi juga kota yang cukup indah, Mbak Mei. Dan memang itu adalah salah satu kota yang military base-nya dan juga nuklirnya Iran selain Natanz begitu ya, selain kota Natanz yang dekat Teheran begitu. Jadi ketika Israel menyerang, berdasarkan Israel itu cukup sukses untuk memberikan atau show off terhadap dunia internasional bahwa Israel tidak akan diam begitu ya. Ini kasus dengan Gaza pun itu kan akibat dari 7 Oktober itu. Kemudian Israel tidak diam, bahkan balasannya bisa berpuluh-puluh kali lipat begitu. Saya melihat bahwa memang ini ada balasan tapi tidak akan signifikan begitu, walaupun Israel menyatakan sukses. Sebaliknya dari Iran pun juga menyatakan itu hanya drone kecil, bahkan dari Teheran sempat confirm langsung bahwa itu semacam heli begitu ya, semacam drone kecil dan heli saja gitu yang mereka bisa antisipasi karena sistem security Iran di Isfahan langsung berbunyi begitu, alarmnya langsung berbunyi begitu. Jadi dua-duanya menyatakan bahwa mereka cukup sukses
memberikan semacam warning lah begitu. Jadi saya tidak yakin ya seluruh orang melihat bahwa akan perang dunia ketiga, akan impact terhadap regionalisme, apalagi sampai ke Indonesia, bahkan kita langsung meeting begitu ya, langsung meeting kabinet begitu. Kalau satu kali serangan dan masing-masing hanya ingin show off, itu tidak akan terlalu signifikan, baik dampaknya terhadap regionalisme ataupun terhadap ekonomi. Itu tadi, kecuali kalau perang itu terus-menerus. Jadi ada balasan, Israel juga serius untuk menghancurkan sistem keamanan Iran, military base dan juga nuklir Iran, dan Iran juga serius. Karena dua-duanya itu punya data masing-masing, begitu ya, di mana sistem-sistem atau kelemahan masing-masing. Kecuali kalau misalnya Israel akan menghancurkan sistem nuklir Iran melalui cyber security, seperti kejadian Stuxnet itu ya. Jadi sistem nuklirnya Iran dilumpuhkan mesinnya, sehingga ada beberapa yang tidak bisa beroperasi untuk memperbarui atau memperbanyak uraniumnya. Kecuali begitu. Tapi kalau secara real gitu ya, membom nuklir, saya tidak yakin. Saya tidak yakin karena Iran pun tidak akan diam dan Amerika pun tidak akan diam juga. Cost politik dan cost ekonominya terlalu besar hanya untuk serang menyerang antara Israel dengan Iran. Baik. Karena fokus Israel saat ini bukan Iran. Fokus Israel adalah melenyapkan Hamas di Palestina, begitu. Di jalur Gaza ya. Tapi melihat kondisi seperti ini Mbak Tia, seberapa besar kemudian potensi Iran ini akan menyerang balik Israel? Atas apa yang terjadi pada Jumat lalu? Besar bisa menyerang kembali jika Israel bisa betul-betul menghantam sistem keamanan Iran, satu, yang kedua sistem Iran. Tapi pertanyaannya, apakah berani Israel melakukan itu? Tadi saya bilang bahwa kos politiknya terlalu besar. Amerika tidak mungkin diam kalau sampai Israel nekat memberikan serangan terhadap titik-titik penting di Isfahan, di Natanz, di beberapa kota yang menjadi sistem pertahanannya Iran, begitu ya. Jadi kalau misalnya itu hanya warning, saya melihat dua-duanya hanya warning karena Iran pun menyerang ke pihak Israel tidak menimbulkan korban jiwa, begitu ya. Jadi semacam 300 itu semacam bukan serangan kosong ya, artinya memang ada pembicaraan terlebih dahulu juga dengan Amerika Serikat. This is the real politics, Mbak Mei. Jadi saya tidak bilang bahwa jangan lebay ya, kita tetap antisipasi, tapi memang target Israel itu bukan Iran sebetulnya. Jadi dia memang the first, itu pertama yang akan dia selesaikan itu adalah selesainya Hamas di Palestina, begitu. Baik. Kemungkinan setelah itu akan meluas ke Iran kalau memang tidak ada jalan keluar di antara kedua negara. Baik, artinya bisa dikatakan apa yang terjadi antara Israel dan Iran saat ini adalah keduanya sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka tanda kutip punya kuku begitu ya Mbak ya. Tinggal apa yang kemudian menjadi pemantiknya begitu. Itulah yang akan jadi membuat. show off lah. Oke. Jadi saling ingin menunjukkan kekuatannya gitu ya. Show off, betul, show off. Tapi kalau serius mereka tidak dua-duanya tidak ke area yang memang tidak menimbulkan korban begitu. Kalau Israel serius kan Gaza aja habis 33.000 jiwa sipil yang tidak berdosa menjadi korban begitu. Dan sekarang terus mengarah kepada Ramallah, kepada West Bank, bahkan dilakukan okupasi di West Bank merupakan itu adalah area internasional begitu. Itu kalau serius begitu ya. Ini artinya memang bukan menjadi target utama Iran ini. Jadi terlalu jauh lah kalau prediksi sampai ke world war gitu ya. Kemudian efeknya terhadap minyak, antisipasi boleh. Tapi memang kita juga harus mengerti secara politik di Middle East. Dan kemudian efek daripada minyak itu sendiri. Karena sebetulnya Indonesia tidak depend on only import dari Iran. Walaupun Iran anggota OPEC begitu ya. Dan secara produsen juga Iran kan di dunia ke-10. Kalau di Timur Tengah mungkin ketiga. Dan kita juga punya banyak impor dari negara-negara lain, terutama Afrika, begitu. Tapi memang antisipasi memang harus, karena kalau konflik panjang, sekali lagi seperti pada perang Teluk, maka ini baru akan memberikan efek yang cukup signifikan. Faktor apa sih Mbak yang kemudian menjadi penyebab atau bisa menjadi potensial pemantik akan adanya serangan yang lebih besar antara Israel dan juga Iran dengan melihat kondisi saat ini? Kalau Iran balas lagi dan itu akan menimbulkan korban seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, itu bisa terjadi perang besar-besaran. Jadi kita saat ini berharap termasuk orang-orang yang agree terhadap peace, terhadap perdamaian, semoga semuanya bisa menahan diri begitu ya Mbak Mei. Karena kalau Israel kembali menyerang kemudian
Iran juga membalas dan menimbulkan korban jiwa di Israel, itu sebagaimana yang kita tahu Israel memang tidak akan pernah main-main. Jadi satu korban dibalasnya bisa 100 begitu. Kejadian 2007 di Palestina, kejadian kemarin 7 Oktober itu berpuluh-puluh lipat. Jadi pemicu yang membuat Iran dan Israel itu adalah perang besar, yaitu ketika ada korban dari pihak Israel, itu dia tidak akan diam. Gitu, Baik, Mbak dan Mei. tentunya akan berdampak juga bagi dinamika bagaimana suasana geopolitik tidak hanya di Timur Tengah tapi juga dunia seperti yang tadi Mbak Betul, Tia sampaikan. Baik, terima kasih banyak atas betul. waktunya bersama kami CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini Mbak Tia Mariatul yang merupakan dosen hubungan internasional Universitas BINUS. Terima kasih banyak dan sehat selalu Mbak Tia.